Halo sobat-sobat semua, apa kabar kalian? Kembali lagi bareng saya untuk mengulas dan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik guys, di sinetron kali ini kita bisa melihat ada pernikahan si Argadana dan si Safira yang memang sengaja ingin digagalkan oleh si Anita dan si Agil. Namun sepertinya si Anita dan si Agil tidak dapat menghentikan pernikahan antara Argadana dan Safira kali ini. Safira dan Argadana berhasil melangsungkan pernikahannya hingga mereka sah menjadi suami istri. Dan bagaimana kira-kira reaksi dan penderitaan si Anita melihat si Safira dan juga si Argadana sekarang sudah sah menjadi sepasang suami istri. Oke guys, buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baiklah, langsung masuk ke adegan awal sinetron di mana kita melihat ada si Emily yang menelpon Wilantara. Di sini Emily dalam perihal menelpon Wilantara yakni dengan untuk mengundang si Wilantara agar supaya Wilantara dapat hadir di acara pernikahan Argadana dengan Safira. Memang terkesan kurang sopan kata si Emily kepada si Wilan, tapi ya dia memang merupakan utusan dari Wilantara, dari si Argadana sendiri untuk mengundang Wilantara dan keluarganya agar berkenan hadir di acara pernikahannya si Argadana. Tapi di sini si Dinda memang terlihat sangat sinis sekali karena dia tahu bahwa yang menelpon si Wilantara adalah si Emily, yang memang sejak dulu Dinda merupakan sosok yang sangat cemburu sekali, terlebih kepada si Emily, perempuan yang memang selama ini mengincar si Wilantara dan juga Wilantara pernah menaruh perasaan kepada si Emily. Dinda berkata kepada Wilantara, kenapa tidak si Argadana saja yang menelpon kamu mas? Kenapa harus diwakilkan kepada perawan tua itu? Si Argadana pun mencoba menjelaskan agar supaya si Dinda tidak secepatnya mengambil asumsi buruk soal si Emily. Dan di sini si Rama juga berkata dan menenangkan si Dinda agar supaya si Dinda tidak terlalu terlarut dalam kebenciannya kepada Emily. Ada juga si Nandin yang sengaja menyimak semua perbincangan di sana. Dia sebetulnya sedang menyadap informasi. Ya, apalagi tujuannya jikalau bukan untuk menggagalkan rencana pernikahan si Argadana dan juga Safira. Di scan dan adegan lain kita bisa melihat di mana ada si kembar yang sangat senang sekali dengan gaun yang sangat ditunggu-tunggunya selama ini. Mereka berdua yang hendak perform di acara pernikahan Tante Baik dan Om Baik itu terlihat sangat lucu dan imut-imut sekali guys. Di sini juga si Safira sangat bergembira ria sekali melihat si kembar sangat senang dengan mengenakan gaunnya tersebut. Dan kami bisa masuk ke scan lain lagi di mana ada si Agil yang diutus oleh si Anita untuk mengintai keberadaan si Ken. Ya, kali ini si Agil datang ke rumah kontrakannya si Ken dan mengintip-intip dari balik jendela kontrakannya si Ken. Tanpa dia sadari di belakang ada Bang Mail yang memang sudah dari sejari tadi mengintai dirinya. Bang Mail langsung membentak si Agil dan bertanya kepada si Agil, ada keperluan apa lu di sini? Lalu si Agil pun dengan nada terbata-bata menjawab kepada Bang Mail dia hanya mencari Ken dan Maudi yang ternyata tidak berada di rumahnya. Bang Mail pun untuk kali itu melepaskan si Agil untuk pergi dari rumah kontrakannya. Dan ada si Anita yang menerima laporan dari siapa ini? Si Titin Wartini, yang mana si Titin Wartini sudah standby dan siap untuk pergi ke acara pernikahan Argadana dengan Tante Safira atas utusan si Anita. Anita meminta kepada si Titin Wartini agar supaya dirinya dapat memata-matai keberadaan Ken dan Maudi di sana. Jadi garis besarnya si Anita ini memasang pantauan lewat si Titin Wartini agar supaya dirinya bisa mengetahui jikalau Ken dan Maudi benar-benar hadir di acara pernikahan ayahnya dengan si Safira.
Namun sepertinya dia akan gagal karena memang si Titin Wartini selama ini selalu gagal menjalankan misinya. Ke scan lain lagi di mana ada si Anita yang berteriak-teriak memanggil nama Maudy. Baik guys, saat si Anita berteriak-teriak memanggil nama Maudy, datanglah si Inah yang berkata kepada si Anita bahwasanya Maudy tidak berada di rumahnya. Ya, tentu saja si Inah ini memang sosok pembantu yang sering banget keceplosan ya guys. Jadi di sini si Inah sebetulnya harusnya merahasiakan bahwa Maudy tidak berada di kamarnya, tapi si Inah malah memberitahunya kepada si Anita bahwasanya Maudy sudah tidak berada di kamarnya. Si Anita pun berontak dan ingin sesegera mungkin pergi meninjau ke kamarnya si Maudy, namun sempat dihalang-halangi oleh si Inah hingga mereka berdua sempat jatuh tersungkur di lantai. Si Inah yang ada-ada saja akalnya guys di sini. Namun rasa penasaran si Anita terus menjadi-jadi hingga pada akhirnya si Anita masih memaksakan untuk pergi ke kamarnya Maudy untuk melihat apakah benar Maudy ada di rumahnya atau justru dia sudah menghilang dan pergi ke tempat pesta pernikahan ayahnya. Namun untungnya guys, di sini saat si Anita membuka pintu kamar Maudy, terlihat ada si Maudy yang sedang duduk di atas kasur. Si Maudy beralasan kepada si Anita bahwa tadi dia tidak ada, sedang pergi ke toilet sebentar. Nah, di sini si Anita juga memaki-maki si Inah bahwasanya si Inah salah memberikan informasi. Oke, dan di sini juga si Anita sudah menerima laporan dari si Agil bahwasanya si Ken tidak berada di rumahnya, dan si Anita memaksa Maudy untuk memvideo call si Ken dan memastikan apakah benar Ken tidak berada di rumah kontrakannya. Saat di video call oleh si Anita, ternyata si Ken masih berada di rumahnya dan dalam keadaan baik-baik saja. Si Anita merasa heran kenapa hari ini orang-orang memberikan informasi yang tidak valid kepada dirinya. Padahal Ken dan Maudy sebentar lagi memang akan berangkat ke tempat pernikahan Argadana dengan Safira. Hanya saja mereka sangat cantik sekali untuk menyembunyikan sesuatu guys. Dan mudah-mudahan di sini si Anita tidak semakin penasaran dan dia tidak nekat untuk pergi menemui si Argadana di acara pernikahannya, karena mungkin saja si Anita dengan rasa penasaran dan rasa nekatnya dia akan benar-benar pergi untuk menemui Argadana di tempat pesta pernikahannya dan memastikan Maudy dan juga Ken tidak berada di sana. Tentunya dengan bantuan si Agil guys, dan juga si Titin Wartini yang memang sekarang sudah standby di acara pernikahannya si Argadana, namun dirinya tidak diizinkan masuk karena dia tidak ada di list tamu undangan. Oke, semoga saja semuanya akan gagal rencana-rencana si Anita, si Agil, dan juga semua orang jahat di sinetron ini. Baiklah guys, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Nantikan scan lain di video saya yang lain ya guys. Jadi tetap pantengin channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.